Berapa banyak dari saudara menjadikan Yesus itu adalah tukang? Jujur saja saudara, waktu saudara mengalami kredit macet, baik itu cicilan kendaraan atau kartu kredit, kurangnya biaya pendidikan untuk anak-anak saudara, dan masih banyak lagi permintaan saudara kepada Tuhan agar semuanya terpenuhi. Justru tema berikut, saudara dan saya akan belajar bagaimana Yesus adalah tukang dari sudut pandang Allah. Silakan saudara renungkan. Di dalam Yeremia 18 ayat 4-6, tetapi saya akan mengutip dari ayat 4 saja. Apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rusak, maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali menjadi bejana lain menurut apa yang baik pada pemandangannya. Perhatikan kata yang saya perbesar. Kata rusak di dalam bahasa Ibraninya adalah sahat, yang mengandung arti kotor, busuk, jahat, tidak murni, tidak jujur. Mungkin saudara masih ingat lagu bagaikan bejana siap dibentuk. Nah, inilah alasan kenapa Tuhan mau membentuk saudara, supaya saudara itu tidak menjadi sahat. Memang lagunya saudara senang, tetapi pada saat pembentukan Tuhan, apa yang terjadi? Banyak saudara dan saya tidak siap. Dimulai dari ayat Yeremia yang keempat ini, Tuhan siap membentuk saudara. Jika saudara rusak atau sahat, maka tukang periuk itu siap mengerjakannya. Tahukah saudara bahwa arti kata mengerjakan di dalam bahasa Ibraninya adalah asah, yang mengandung arti yang pertama, mengeksekusi. Kita lihat Ayub 23 ayat 10-13. Kembali saya hanya kutip ayat yang ke-13 saja. Tetapi ia tidak pernah berubah. Siapa dapat menghalangi dia? Apa yang dikehendakinya dilaksanakannya juga. Berapa banyak dari kita, jika kita mengalami masalah, kita akan lari dari masalah itu. Tetapi Tuhan jauh berbeda. Kita sedang menghadapi masalah bersama Dia. Oleh karena itu, Tuhan membentuk saudara. Dan Tuhan tidak pernah berubah. Dan tidak ada yang bisa menghalangi Dia pada saat pembentukan itu terjadi. Oleh karena itu, Tuhan itu sebagai eksekutor di dalam setiap masalah-masalah kita. Masalahnya kepada kita, apakah kita mau bersama dengan Dia melewati masalah yang kita hadapi? Arti kata yang kedua, menempa, membuat, mendidik, atau melatih, memukul-mukul, atau membentuk. Nah, waktu saudara siap dibentuk, maka memang akan ada penderitaan dan kesakitan yang akan saudara alami. Memang wajar saudara. Sebab Tuhan mendidik setiap anak-anaknya, tetapi tidak semua menghargai atau meresponi dengan benar apa yang Tuhan sedang lakukan. Seperti ada tertulis di dalam Ibrani 12 ayat 5-8. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan, dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Silakan saudara baca ayat-ayat selanjutnya sampai ayat ke-8. Oleh karena itu sudah seharusnya kita memberi perhatian dan respon yang benar saat Tuhan mendidik kita. Wahyu 2 ayat 29, siapa bertelinga hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Kalimat terakhir dari Yeremia 18 ayat 4. Apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rusak, maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali menjadi bejana lain menurut apa yang baik pada pemandangannya. Kata menurut apa yang baik. Kata baik dalam bahasa Ibraninya adalah yasar, yang artinya lurus, jujur, benar, dan adil. Dan semua kedisiplinan yang berasal dari dalam pribadi saudara adalah pekerjaan dari Yesus yang menjadi tukang periuk dalam rangka pembentukan agar bejana itu menjadi lebih baik. Tapi jika saudara lebih menginginkan disiplin dari luar, itu hak saudara. Jika saudara masih menginginkan jawaban dari luar, dari apa yang selama ini saudara hadapi, ya monggo. Tapi jangan salahkan Tuhan juga. Ending dari pembelajaran hari ini adalah apa yang Tuhan sedang buat pada saudara supaya saudara menjadi lurus, jujur, benar, dan adil. Bersama Yesus yang ada di dalam saudara, Dia akan menjadi tukang periuk untuk membentuk saudara seperti yang Dia inginkan. Ingatlah akan hal ini. Hubungan orang percaya dengan Tuhan di era perjanjian baru bukan lagi masalah jarak, tetapi masalah membangun kesadaran.